Sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan spesial Ramadan Jejak Peradaban Islam di Sevilla yang dipersembahkan oleh Ketika mendengar nama Sevilla, mungkin yang terlintas di benak kita adalah tarian flamenco yang penuh gairah, festival-festival yang meriah, atau mungkin bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu peradaban besar yang pernah menguasai Spanyol. Namun lebih dari itu, Sevilla adalah tempat di mana kita bisa merasakan langsung atmosfer khas Andalusia, kawasan yang pernah menjadi pusat keemasan Islam di Eropa. Sevilla bukan sekadar kota biasa di Spanyol. Ini adalah tempat di mana sejarah, budaya, dan arsitektur berpadu dengan sempurna, menciptakan suasana yang tak terlupakan. Dari jalan-jalan berbatu yang membawa kita melintasi jejak masa lalu, hingga bangunan megah yang masih berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu, Sevilla menawarkan pengalaman yang lebih dari sekadar wisata. Ibu kota Andalusia ini mencakup area seluas 140 km persegi dan memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa pada tahun 2021. Meskipun data resmi mengenai jumlah umat muslim di Sevilla sulit ditemukan, sebuah artikel menyebutkan bahwa terdapat sekitar 30.000 muslim yang menetap di kota ini. Angka ini menunjukkan bahwa umat muslim mewakili sekitar 4,3% dari total populasi Sevilla. Sejak zaman dahulu, Sevilla telah menjadi kota yang penting. Berkat lokasinya di tepi sungai Guadalquivir, kota ini pernah menjadi pelabuhan utama yang menghubungkan Spanyol dengan dunia luar. Sevilla juga menjadi pusat perdagangan dan budaya sejak era Romawi, lalu berkembang pesat di bawah pemerintahan Muslim, sebelum akhirnya dikuasai oleh kerajaan Kristen. Sejarah panjang inilah yang menjadikan Sevilla begitu istimewa, dengan peninggalan dari berbagai peradaban yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sejarah Islam di Sevilla. Menjelajahi peninggalan peradaban Islam, menelusuri jalanan Sevilla yang cantik, taman yang memukau, serta mencicipi kuliner khas Andalusia yang menggugah selera. Selamat menyaksikan! Sebelum Islam hadir di Andalusia, Sevilla sudah menjadi kota yang penting sejak zaman Romawi. Kota ini dulunya dikenal dengan nama Hispalis dan merupakan salah satu pusat perdagangan utama di wilayah Romawi Hispania. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Sevilla berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth yang berkuasa di semenanjung Iberia hingga awal abad ke-8. Pada tahun 711, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mulai menaklukkan wilayah Iberia. Sevilla jatuh ke tangan pasukan Islam pada tahun 712, dipimpin oleh Musa bin Nusair. Sejak saat itu, kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni di bawah kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Selama berabad-abad, Sevilla menjadi salah satu kota paling maju di dunia Islam. Di bawah pemerintahan dinasti Almoravid dan Almohad, banyak bangunan megah didirikan, termasuk masjid-masjid besar, madrasah, dan istana dengan arsitektur yang indah. Jejak kejayaan Islam inilah yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Namun, pada tahun 1248, setelah pengepungan panjang selama 15 bulan, Raja Ferdinand ketiga dari Kastilia berhasil merebut Sevilla dari tangan Muslim. Setelah jatuh ke tangan kerajaan Kristen, banyak bangunan yang sebelumnya merupakan peninggalan Islam diubah fungsinya. Oleh sebab itulah, begitu kita tiba di Sevilla, suasana khas Andalusia langsung terasa. Bangunan-bangunan bergaya Timur Tengah berdiri megah mengingatkan kita pada kejayaan Islam di masa lalu. Detail arsitektur khas Arab terlihat jelas, mulai dari lengkungan geometris yang elegan, ubin keramik berwarna-warni, hingga ukiran kaligrafi yang masih menghiasi beberapa sudut kota.
Salah satu bangunan peninggalan Islam yang paling terkenal adalah Katedral Sevilla, yang dulunya merupakan masjid utama kota. Dibangun pada abad ke-12 oleh dinasti Almohad, masjid ini menjadi pusat ibadah umat muslim di Sevilla hingga kota ini jatuh ke tangan kerajaan Kristen pada tahun 1248. Setelah penaklukan, masjid ini diubah menjadi katedral, tetapi beberapa elemen arsitektur Islamnya masih tetap terjaga. Jika kita tertarik untuk memasuki Katedral Sevilla, kita perlu membeli tiket masuk reguler seharga 9 euro. Harga ini tentu sebanding dengan pengalaman yang akan kita dapatkan di dalamnya. Begitu melangkah masuk, kita langsung disambut oleh interior megah khas arsitektur gotik, dengan langit-langit tinggi, pilar-pilar raksasa, serta kaca-kaca patri yang menampilkan kisah-kisah religius dengan warna-warna yang memukau. Ruang utama katedral begitu luas, menjadikannya salah satu katedral terbesar di dunia. Di dalam katedral, kita juga bisa melihat makam Christopher Columbus, penjelajah terkenal yang menemukan benua Amerika. Makam ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin melihat langsung tempat peristirahatan terakhir tokoh bersejarah tersebut. Selain itu, di bagian dalam katedral terdapat Capilla Real atau kapel kerajaan, tempat pemakaman anggota keluarga kerajaan Kastilia, termasuk Raja Ferdinand Tertrasao yang menaklukkan Sevilla dari kekuasaan Muslim pada tahun 1248. Salah satu bagian paling menarik dari Katedral Sevilla adalah Menara Giralda, yang dulunya merupakan menara azan Masjid Almohad. Pengunjung bisa menaiki menara ini melalui jalur ramping berkelok sebanyak 35 lantai, bukan tangga, tetapi jalan berundak yang dahulu dirancang agar muazin bisa naik dengan menunggang kuda. Dari puncak menara, kita akan disuguhkan pemandangan kota Sevilla yang menakjubkan, dengan atap-atap merah khas Andalusia dan sungai Guadalquivir yang membelah kota. Selain itu, katedral ini juga menyimpan berbagai lukisan dan karya seni berharga dari seniman terkenal seperti Bartolomé Esteban Murillo dan Francisco de Zurbarán. Banyak dari lukisan ini menggambarkan kisah-kisah dari Alkitab serta sejarah keagamaan Spanyol. Dengan segala kemegahannya, Katedral Sevilla bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan simbol dari perubahan sejarah kota ini, dari kejayaan Islam hingga peralihan ke kekristenan. Tak jauh dari katedral, kita bisa menemukan Alcázar de Sevilla, sebuah kompleks istana yang awalnya dibangun sebagai kediaman gubernur Muslim pada abad ke-10. Pada masa pemerintahan dinasti Almohad, Alcázar berkembang menjadi pusat administrasi dan kekuasaan dengan desain arsitektur yang mencerminkan kemegahan peradaban Islam di Andalusia. Namun, setelah Sevilla direbut oleh Raja Ferdinand III dari Kastilia, istana ini mengalami berbagai renovasi. Meski begitu, banyak elemen arsitektur Islam yang tetap dipertahankan, bahkan diperindah dengan gaya mudéjar, sebuah perpaduan unik antara seni Islam dan pengaruh Kristen. Selama berabad-abad, raja-raja Spanyol terus menambahkan bagian-bagian baru ke dalam istana, tetapi tetap menjaga esensi keindahan khas Andalusia. Kini, Alcázar de Sevilla masih digunakan sebagai kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol ketika mereka berkunjung ke Sevilla, menjadikannya salah satu istana tertua di Eropa yang masih berfungsi hingga sekarang. Tak heran jika Alcázar juga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO bersama dengan Katedral Sevilla dan Menara Giralda. Meski kerajaan Islam telah lama meninggalkan Sevilla, jejak kejayaannya tetap terukir dalam setiap sudut kota. Dari bangunan-bangunan bersejarah hingga pengaruh budaya yang masih terasa, Sevilla adalah bukti bagaimana peradaban Islam pernah berkembang pesat di tanah Andalusia. Selain peninggalan Islam yang kaya akan sejarah, Sevilla juga menawarkan berbagai destinasi menarik yang mencerminkan keindahan arsitektur, budaya, dan kehidupan modernnya. Plaza de España adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi, sebuah alun-alun megah yang dibangun untuk pameran Ibero-Amerika tahun 1929. Dikelilingi oleh kanal dan jembatan berbentuk setengah lingkaran, tempat ini sering dijadikan lokasi syuting film karena keindahannya. Tak jauh dari sana, kita bisa bersantai di Parque de Maria Luisa,
taman kota terbesar di Sevilla yang dipenuhi pepohonan rindang, air mancur, serta paviliun klasik yang menambah pesonanya. Bagi pecinta seni dan sejarah, Museo de Bellas Artes de Sevilla menyajikan koleksi lukisan dari abad ke-15 hingga ke-20, termasuk karya seniman terkenal seperti Murillo dan Zurbarán. Sementara itu, Metropol Parasol, struktur modern berbentuk jamur raksasa, menawarkan pemandangan Sevilla dari dek observasinya. Jika ingin merasakan atmosfer khas Andalusia, kita bisa menjelajahi Barrio Santa Cruz, kawasan bersejarah dengan jalan-jalan berbatu sempit yang dihiasi rumah-rumah bercat putih dan patio yang indah. Atau mampir ke Triana, distrik yang terkenal dengan seni keramiknya serta pertunjukan flamenco yang autentik. Dari sejarah hingga modernitas, Sevilla memiliki banyak sisi menarik yang layak untuk dijelajahi. Now, through my classes with the kids, I try to pass on to them this important task, to be proud of being Muslim and to be a positive influence in society. Islam is service. Namun, di balik keindahan peninggalan peradaban Islam di Sevilla, ada kisah yang cukup menyedihkan. Selama hampir 700 tahun, kota ini tidak memiliki masjid besar yang benar-benar aktif digunakan oleh komunitas Muslim. Umat Muslim di Sevilla terpaksa beribadah di tempat-tempat sederhana. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan garasi rumah yang diubah menjadi mushola kecil. Bahkan masjid kecil satu-satunya tempat berkumpul di kota ini pernah hampir hilang. Kisah ini bermula pada tahun 2007 ketika pemilik tanah di Ponce de León ingin menjual lahannya, sebuah area di mana berdiri Mezquita de Sevilla, satu-satunya tempat ibadah komunitas Muslim di kota ini. Jika tanah ini terjual, umat Muslim Sevilla akan kehilangan tempat beribadah yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Saat itu, Frederic Canute yang masih aktif bermain untuk Sevilla FC mendengar kabar ini. Tanpa ragu, ia segera mengambil tindakan dan menyumbangkan $700.000 Amerika Serikat untuk menyelamatkan masjid tersebut. Dalam sebuah wawancara, Canute mengungkapkan bahwa selama tinggal di Sevilla, ia sering mengalami kesulitan menemukan tempat untuk beribadah. Pengalaman pribadinya inilah yang mendorongnya untuk menyelamatkan masjid tersebut. Without the mosque in my city, I would definitely felt kind of lost. Namun, seiring berjalannya waktu, masjid kecil yang lebih tepat disebut mushola tersebut tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah yang semakin bertambah. Dari sini, tercetuslah ide untuk proyek pembangunan masjid yang lebih besar. Melalui Foundation Mezquita de Seville, Canute memulai kampanye penggalangan dana untuk membangun masjid lebih besar, bertingkat 3 lantai dengan parkir bawah tanah. Total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan masjid besar pertama di Sevilla ini diperkirakan mencapai 16 juta euro. Bahkan, kampanye ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk figur publik dari Indonesia yang turut mempromosikannya melalui gerakan A Tile for Seville Campaign. Namun, hingga tahun 2019, dana yang terkumpul baru mencapai 1 juta euro. Kini, di tahun 2025, setelah 5 tahun berlalu, tanda-tanda pembangunan masjid tersebut masih belum terlihat. Meski demikian, harapan tetap ada. Dengan jumlah umat Muslim di Sevilla yang mencapai 30.000 jiwa, kehadiran sebuah masjid besar yang layak sangat dinantikan. Semoga impian ini segera terwujud, membawa cahaya baru bagi komunitas Muslim di kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam ini. Selain keindahan arsitekturnya, Sevilla juga dikenal dengan iklimnya yang khas. Kota ini berada dalam zona Mediterania dengan sedikit pengaruh kontinental, menjadikannya salah satu kota terpanas di Eropa. Suhu rata-ratanya sekitar 18 derajat Celcius, tetapi di musim panas bisa melampaui 40 derajat Celcius. Cuaca cerah hampir sepanjang tahun membuat Sevilla semakin hidup, dengan jalanan yang selalu ramai oleh penduduk lokal dan wisatawan.
Tak heran jika Sevilla sering disebut sebagai Mutiara Andalusia. Kota ini bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga membawa kita menyelami perjalanan sejarah yang begitu kaya. Dari lorong-lorong sempitnya yang penuh warna hingga bangunan-bangunan bersejarahnya yang megah, Sevilla selalu memiliki sesuatu yang menunggu untuk dijelajahi. Saat berjalan-jalan di Sevilla, kita akan menemukan banyak taman kota yang memberikan suasana hijau di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Pohon-pohon besar yang tampaknya telah berusia ratusan tahun berdiri kokoh di sepanjang jalan, memberikan keteduhan bagi siapa saja yang ingin beristirahat sejenak. Jika ingin merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Sevilla lebih dekat, kita bisa mengunjungi pasar tradisional yang tersebar di berbagai sudut kota. Salah satu yang menarik adalah Mercado de Triana, pasar yang terkenal dengan suasana autentiknya. Di sini kita bisa menemukan berbagai barang khas seperti pakaian tradisional, tas kulit buatan tangan, hingga perhiasan unik dengan desain khas Andalusia. Selain itu, pasar ini juga menjadi tempat yang sempurna untuk mencicipi makanan lokal, mulai dari keju dan daging kering khas Spanyol hingga aneka tapas yang menggugah selera. Bangunan di sekitar pasar dan alun-alun pun memiliki arsitektur yang khas. Dengan balkon-balkon kecil yang dipenuhi bunga, dinding bercat putih dengan aksen keramik warna-warni, serta detail arsitektur Moor yang masih terjaga. Setiap sudut Sevilla membawa kita seolah kembali ke masa lalu. Perpaduan budaya Spanyol dan Islam yang begitu harmonis membuat kota ini memiliki karakter yang unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Ketika menjelajahi Sevilla, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi hidangan khas kota ini. Namun, bagi wisatawan Muslim, menemukan makanan halal di sini bisa menjadi tantangan tersendiri. Banyak hidangan khas Spanyol yang menggunakan bahan-bahan non-halal seperti daging babi atau anggur dalam proses memasaknya. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa makanan khas Sevilla yang bisa kita nikmati dengan aman. Salah satu yang wajib dicoba adalah gazpacho. Sup dingin khas Andalusia ini terbuat dari tomat, mentimun, paprika, bawang putih, roti, minyak zaitun, cuka, dan garam. Rasanya segar, ringan, dan sangat cocok dinikmati saat cuaca panas. Selain itu, ada juga salmorejo, hidangan yang mirip dengan gazpacho tetapi lebih kental dan biasanya disajikan dengan topping telur rebus cincang. Jika memesan salmorejo, pastikan untuk meminta tanpa tambahan ham yang sering digunakan sebagai pelengkap. Bagi yang ingin mencoba makanan yang lebih mengenyangkan, tortilla española bisa menjadi pilihan. Ini adalah omelet kentang khas Spanyol yang terbuat dari telur, kentang, dan bawang bombay. Rasanya gurih, lembut, dan cukup mengisi perut setelah seharian berjalan-jalan. Tapi tetap, lebih baik menanyakan terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan tidak ada tambahan daging yang tidak halal. Menikmati kuliner khas Sevilla yang halal memang memerlukan sedikit usaha ekstra, tapi itu bagian dari petualangan. Selain mencoba makanan tradisional, kita juga bisa mencari restoran halal yang menyajikan hidangan Timur Tengah atau makanan khas Maroko yang cukup populer di Spanyol. Jadi, meskipun ada tantangan, kita tetap bisa menikmati cita rasa khas Andalusia tanpa rasa khawatir. Nah, itulah perjalanan virtual kita menelusuri jejak peninggalan peradaban Islam di Sevilla, sebuah kota yang pernah menjadi pusat kejayaan di Andalusia. Dari Katedral Sevilla yang dulunya merupakan masjid utama, Alcázar de Sevilla yang masih mempertahankan keindahan arsitektur Islamnya, hingga kisah tentang perjuangan komunitas Muslim dalam membangun kembali tempat ibadah, semuanya menjadi bagian dari warisan yang tak ternilai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Insya Allah, selama Ramadan, channel ini akan menghadirkan tayangan spesial Ramadan yang menjelajahi kehidupan Islam di berbagai penjuru dunia, mulai dari sejarah peradaban Islam, masjid-masjid bersejarah, hingga budaya dan tradisi Muslim di berbagai negara. Jadi, tetap pantau terus dan sampai jumpa di episode berikutnya.